Jadi mereka hadir bukan minta penghapusan pajak kan. Jadi mereka menganggap pajaknya terlalu tinggi, yaitu agar dipertimbangkan, agar dievaluasi, kan seperti itu. Gitu. Mestinya, ya kalau saya jadi kepala daerah, ya tidak menanggapi, ya mohon maaf, karena tanggapannya itu menurut saya itu kurang elok, Mas. Iya. Kurang elok. Jadi adalah bahasa-bahasa yang menurut saya itu untuk tidak terkesan menimbulkan perhatikan lagi, permasalahan lagi. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, memerhati Fatwa Siliwangi Official. Kembali bersama saya Fandi Maulana, tentunya di podcast Sudut Pandang Fatwa Siliwangi. Malam ini kita sudah menghadirkan salah satu peserta audiensi dari teman-teman aktivis Poros Timur. Salah satunya ada Mas Saiful Bahri. Nah, malam hari ini sudah hadir ya. Selamat malam Mas Saiful. Selamat malam Mas Fandi. Apa kabar malam hari ini Mas Saiful? Alhamdulillah baik. Nah, ngomongin masalah terkait masalah audiensi kemarin nih Mas Saiful ya. Kita akan berbincang-bincang santai malam hari ini. Sebagai keterwakilan dari Forum Masyarakat Daerah atau Format Poros Timur, bisa dijelaskan secara eksplisit maksud dan tujuan permintaan dari audiensi yang digelar kemarin? Ya, saya cerita dari awal ya. Siap. Itu bagian dari lanjutan dari aksi demonstrasi yang kita gelar beberapa waktu lalu ya. Nah, kemudian kita layangkan permintaan audiensi ke pihak DPRD Kabupaten Probolinggo agar supaya pihak DPRD bisa memfasilitasi kami dalam rangka membahas berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Tol Perbowangi. Dan alhamdulillah dari pelaksanaan audiensi kemarin beberapa pihak terkait hadir ya, beberapa menkon ya, dari masing-masing paket, terus pihak perhutani juga hadir, terus tim satgas juga, dan yang lain gitu. Walaupun ada juga yang kami sayangkan ya, karena dalam permintaan audiensi itu kita meminta kepada pihak DPRD agar turut mengundang Wakil Bupati Probolinggo, yaitu Bapak Timbul Prihanjoko, dan Bapak Sekretaris Daerah dalam hal ini Bapak Ugas Irwanto. Ketua Satgas ya? Ya, dan kebetulan beliau Bapak Ugas ini sebagai Ketua Satgas, Satgas Percepatan Investasi dan Peningkatan PAD Kabupaten Probolinggo. Namun kedua tokoh ini tidak hadir kemarin gitu, entah karena alasan apa gitu. Itu juga yang kami sayangkan, karena kami beberapa kali mengajukan permintaan audiensi juga dalam hal tema yang berbeda. Bapak Timbul ini tidak pernah hadir. Gitu. Makanya yang kami harapkan jika pun ada audiensi kembali, beliau hadir. Gitu. Dari audiensi yang digelar kemarin, apa yang dibahas di dalamnya, Mas Saiful? Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, banyak hal yang kami bahas bersama di sana berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan Tol Perbowangi ini, baik dari paket 1, 2, dan 3, yang diantaranya itu berkaitan dengan polemik yang saat ini dihadapi oleh para penambang lokal ya khususnya ya, yang ada di Kabupaten Probolinggo, yaitu berkaitan dengan begitu rumitnya mereka itu mendapatkan SIPB, surat izin penambangan batuan, yang dijadikan syarat wajib dalam hal untuk pengiriman kepada pembangunan Tol Perbowangi ini. Karena yang kami harapkan dalam konteks itu hadirnya pemerintah daerah, walaupun itu menjadi kewenangan dari Pemprov Jatim, tapi setidaknya pemerintah itu hadir, kan ada Satgas tadi itu, yaitu percepatan investasi. Jadi kehadiran pemerintah daerah itu yaitu setidaknya memfasilitasi kepada Pemprov Jatim hal-hal apa yang menjadi kerumitan dalam hal penerbitan SIPB itu. Gitu. Terus yang lainnya itu berkaitan dengan muatan tonase, di mana kami mendapati muatan material yang dikirim ke tol ini itu banyak supir-supir itu yang menurut kami itu melanggar dari ketentuan lalu lintas itu sendiri. Di antaranya banyak ton itu yang masuk desa gitu. Kami juga sempat turun ke lapangan di
area jalan provinsi masuk ke pertigaan Klasemen, lalu masuk ke jalan kabupaten. Ke daerah Maron itu banyak tronton yang masuk di sana. Yang menurut kami itu bukan kelas jalannya gitu, bahkan masuk ke desa gitu. Ada juga informasi terbaru yang kami terima itu dari Condong, juga ada kiriman material memakai tronton yang juga memasuki akses jalan yang bukan kelas jalannya gitu. Nah, di selain itu ada juga pengiriman material yaitu dari luar daerah, di mana kita mendapati itu adanya truk yang overdimensi dan overload gitu. Bahkan ada penambahan bak di situ. Nah, kami minta dalam hal itu pihak Disub bersinergi dengan pihak Lantas dalam hal melakukan penertiban di lapangan. Kalau perlu dilakukan punishment gitu. Nah, di sisi lain, permasalahan yang tadi terjadi dalam pelaksanaan tol ini yaitu berkaitan dengan tenaga kerja lokal gitu, di mana kami mengharapkan itu adanya penyerapan tenaga kerja di situ. Banyak hal lah ya yang kita bahas pada waktu itu. Namun pembahasan yang kami lakukan pada waktu itu perlu dicatat ya. Kita juga menyampaikan kritik, namun kita juga menawarkan solusi agar supaya ini menjadi kesepakatan pada intinya agar pelaksanaan tol ini berjalan lancar gitu. Oh, berarti kemarin bukan hanya sebatas tuntutan saja, melainkan juga sudah ditemukan solusi juga. Iya, kebiasaan kami kan memang kan kritik membangun, Mas. Artinya kan kita kan melakukan kritik juga, kita kan juga menyampaikan solusi di situ untuk dibahas bersama. Sempat kemarin juga ada yang diundang dari pihak perhutani. Relevansinya kira-kira, Mas Saiful? Ya, jelas ada ya. Karena hasil kajian kami di lapangan banyak lokasi-lokasi pertambangan ya, yang melalui akses atau melewati area perhutani. Di mana untuk penggunaan jalan itu atau pembuatan dan lain-lain itu dibutuhkan perjanjian kerjasama atau PKS gitu. Nah, informasi yang kami dapatkan, makanya yang kami minta klarifikasi kemarin kepada pihak perhutani ya. Dan kebetulan ada 3 perwakilan di situ, yang salah satunya itu Kasih Perencanaan dan Pengembangan Bisnis KPH Probolinggo. Di mana dalam hal pengurusan PKS itu informasi yang kami dapat itu diduga ada biaya administrasi yang itu mencapai ratusan juta gitu. Nah, itu yang kami minta klarifikasi kemarin pada waktu audiensi. Ya sempat dibantah gitu bahwa itu tidak benar gitu. Kalaupun itu terjadi, siapa oknumnya gitu. Namun di sini kan kami tidak mencari kesalahan gitu. Namun apa yang menjadi problem itu harus dipecahkan bersama agar supaya apa? Agar cita-cita bersama dalam hal pelaksanaan pembangunan tol Perbowangi ini bisa tercapai sesuai dengan amanat Perpres 109 tahun 2020 atas perubahan ketiga tentang percepatan proyek strategi nasional. Terkait masalah legalitas penambang atau mungkin pemasukan atau PAD Probolinggo. Nah, membahas masalah PAD Kabupaten Probolinggo, setidaknya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir kali ini, Anda melihatnya seperti apa, Mas Saiful? Ya, kalau saya melihat PAD Kabupaten Probolinggo ya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini sebenarnya cukup baik sih peningkatannya gitu. Realisasi pajak daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2022 itu mencapai 80 miliar. Itu melebihi dari target pendapatan pajak daerah sebesar 67,9 miliar ya. Satu terakhir. Ya, dan itu bersumber dari sektor pajak daerah yang mencakup berbagai jenis. Capaian realisasi pajak daerah yang diperoleh Pemkab Probolinggo tahun 2022 itu merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir, yakni mencapai 123,6% dari target. Nah, sepengetahuan saya untuk tahun 2023 ini informasinya Pemkab menaikkan target PAD sektor pajak sebesar 68 miliar lebih. Nah, kami mendorong hal itu agar supaya target tersebut terrealisasi, artinya tercapai gitu. Namun juga ada beberapa catatan agar supaya apa? Jadi Pemkab juga jangan hanya terfokus terhadap bagaimana menarik pajak terhadap beragam usaha, namun bagaimana juga memfasilitasi atau memberikan kenyamanan berinvestasi terhadap beberapa pengusaha yang ada di Kabupaten Probolinggo seperti itu. Nah, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya terkait kita menghadirkan Mas Saiful malam hari ini. Kita rehat sejenak, kita kembali sesaat lagi. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa.
Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Nah, kita akan melanjutkan untuk obrolan santai pada malam hari ini. Nah, Mas Saiful, saya ingin meminta pendapatnya Mas Saiful nih terkait pernyataan dari Wakil Bupati Probolinggo, Bapak Timbul Prihanjoko, yang kami kutip dalam beritaan media online di mili.id. Di antara pernyataannya yang dilontarkan adalah sebagai berikut. Tidak peduli backingnya siapa, pokoknya harus memenuhi kewajiban atau membayar pajak nih. Yang dulu mengkritik aturan, ya harus mengikuti juga aturannya. Semua tambang ilegal juga. Kalau mau lurus, ya sama-sama lurus. Kalau masalah uang atau pembayaran pajak, malah gitu. Tapi kalau yang menghasilkan, mereka diam saja. Nah, dari pernyataan tersebut, dan juga banyak lagi pernyataan lainnya, menurut Mas Saiful, apa pernah membaca, apakah sudah membaca berita ini? Gimana kira-kira tanggapannya? Ya, berita itu saya baca tadi siang ya, kebetulan saya dapat share link berita itu dari salah satu teman saya gitu. Ya, statement yang disampaikan oleh Wabub Probolinggo Bapak Timbul Prihanjoko itu bagian dari bagian dari pegelaran audensi yang dilakukan oleh beberapa perwakilan penambang yang ada di Kabupaten Probolinggo. Itu menanggapi berkaitan dengan tingginya pajak daerah sesuai dengan peraturan Bupati yang baru dilahirkan oleh Pemkab Probolinggo itu, di mana Kabupaten Probolinggo dalam hitungan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan itu khusus tanah uru aja itu sepertinya itu mencapai 7.500 ya, 25% kali harga dasar gitu. Nah, itu kan yang dianggap oleh teman-teman pengusaha tambang yang ada di Kabupaten Probolinggo ya, khususnya ya, itu dianggap terlalu tinggi gitu, tidak sepadan dengan hasil pengolahan pertambangan itu sendiri gitu. Yang saya baca di media itu tidak sebanding, statement yang disampaikan oleh perwakilan itu teman-teman penanggap tidak sebanding dengan apa namanya usaha pertambangan yang mereka geluti dengan berbagai alasan ya, sesuai yang ada di media massa itu. Karena di Kabupaten Situbondo sendiri itu tidak terlalu tinggi seperti itu gitu. Yaitu hanya berkisar 1.800-an ya kalau tidak keliru itu ya. Dan beberapa di daerah kabupaten yang lain gitu. Nah, itu berkaitan dengan statement yang disampaikan Pak Timbul, kayaknya sepertinya itu menanggapi hal itu. Namun yang perlu saya tegaskan di sini, tidak ada yang salah sebenarnya dari teman-teman pengusaha tambang itu yang hadir kemarin sebelum kita audensi itu kan sepertinya ya. Tidak ada yang salah, mereka kan hadir bukan ingin meminta untuk tidak bayar pajak kan, ya mohon maaf. Saya berkomentar ini objektif aja gitu. Bukan pas karena penambangnya A atau penambangnya B lalu karena Pemkab begini, tidak gitu. Saya objektif aja. Karena kedatangan mereka kan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah, apa yang menjadi aspirasi mereka gitu. Sesuai dengan bidang usaha mereka gitu. Jadi mereka hadir bukan minta penghapusan pajak kan. Jadi mereka menganggap pajaknya terlalu tinggi. Ya itu agar dipertimbangkan, agar dievaluasi kan seperti itu gitu. Mestinya ya kalau saya jadi kepala daerah ya tidak menanggapi, ya mohon maaf karena tanggapannya itu menurut saya itu kurang elok Mas. Kurang elok. Jadi adalah bahasa-bahasa yang menurut saya itu untuk tidak terkesan menimbulkan percikan lagi, permasalahan lagi gitu kan. Tidak pas, terkesan melempar bola panas kan gitu. Jadi adalah bahasa-bahasa yang mungkin atau dipertimbangkan atau apa kayak gitu. Kalau bahasa-bahasa apa tadi itu kalau masalah uang, apa segala macam menurut saya itu tidak pantas lah disampaikan oleh seorang kepala daerah gitu. Bisalah memakai bahasa-bahasa yang menurut saya itu lebih elok gitu kan. Toh kedatangan mereka sekali lagi saya sampaikan seperti yang saya baca di media massa itu. Jadi mereka menyampaikan aspirasi sesuai dengan bidang usaha berkaitan dengan pajak itu dan lahirnya peraturan bupati yang baru itu ya, perubahan itu. Nah, jadi seperti itu. Dan menurut saya ya kita harus duduk bersama lah, Toh teman-teman penambang ini yang saya ketahui ya, penambang lokal siapapun itu, ini kan secara tidak langsung kan juga membantu atau mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategi nasional ini. Bayangkan aja, coba tidak ada teman-teman usaha penambang di sini,
tidak ada pertambangan. Apakah pembangunan tol akan berjalan? Kan tidak. Gitu. Jadi ya duduk bersama kalau ada sesuatu yang mungkin ada miss atau seperti apa gitu. Janganlah nanti dimunculkan letupan-letupan baru apalagi di media massa kan seperti itu. Menurut saya seperti itu. Sampai berkomentar semua tambang ilegal lah, kalau mau lurus ya sama-sama lurus, bahkan seperti itu yang dilontarkan Pak Timbul kan. Begini ya, kalau mengenai kegiatan usaha ya, kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Probolinggo, kami pun juga memiliki catatan terhadap pemerintah daerah, karena kami juga menilai pemerintah daerah juga kurang tegas. Satu contoh ya berkaitan dengan kegiatan usaha ini, basing plan gitu kan, basing plan gitu. Berapa kali buka tutup gitu. Itu masih zamannya pembangunan tol Pasuruan Probolinggo ya, Paspro ya pada waktu itu, di mana ada 3 basing plan yang legalitasnya itu pada waktu audiensi kita temukan itu belum ada legalitas kan seperti itu. Namun ditutup lalu dibuka lagi, ditutup lagi dibuka. Ya menurut saya itu kan pelan gitu. Jadi butuh kecakapan juga. Kita sama-sama di sini sama-sama introspeksi diri lah gitu demi kemajuan Kabupaten Probolinggo. Oke, terakhir Mas Saiful, closing statement dari Mas Saiful terkait pelaksanaan pembangunan tol Probowangi ini. Ya yang kami harapkan sebagai warga masyarakat Kabupaten Probolinggo, putra daerah ya. Kami berharap agar pelaksanaan pembangunan tol Probowangi ini berjalan sesuai dengan target yang ditentukan. Gitu. Jika pun ada kendala-kendala, yang kami harapkan agar pihak-pihak terkait itu duduk bersama untuk penyelesaiannya. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tol Probowangi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Basuki ya, pada waktu peletakan batu pertama beberapa bulan yang lalu itu. Kita harus bersinergi, agar supaya pelaksanaan proyek strategis nasional ini berjalan dengan lancar gitu. Ini kan bagian dari menyambungkan sabuk Jawa kalau istilah Pak Menteri kan seperti itu. Baik, terima kasih Mas Saiful ya. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, itulah tadi ya kita bincang-bincang terkait pasca kegiatan audiensi kemarin di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Pemerhati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke relasi dan teman-teman Anda. Bersama saya Fandi Maulana, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.